kita jumpa lagi teman-teman, para subscriber, para penonton semua. Baru 1 minggu atau sepekan ya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ya, Perpu nomor 2 tahun 2022 kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi. Di sana ada beberapa hal yang sudah digarisbawahi dan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum ya, kuasa pemohon, mengatakan bahwa dengan sudah terbentuknya ya, sudah disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Jadi ada beberapa komentar-komentar memang terhadap Perpu ini dari berbagai kalangan. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau sudah dibentuk Perpu ini, maka Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dianggap tidak berlaku. Nah, kenapa? Karena sudah ada Perpu. Kemudian ada beberapa pihak atau beberapa kalangan yang mengajukan uji materi ke MK, yang kemudian ini adalah merupakan hal yang nantinya kita nanti seperti apa sih MK memutuskan ya uji materi ini. Kemudian apakah dibatalkan enggak Perpu ini yang merupakan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, bahwa pada konteks saya sebelumnya saya menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian MK memberikan putusan ya. Sebenarnya putusan MK ini sudah benar, sudah tepat ya, memberikan kesempatan kepada para pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki undang-undang ini. Ada beberapa hal, pasal-pasal yang krusial, yang kontroversi di berbagai kalangan, untuk diberikan, untuk melakukan perbaikan selama 2 tahun sudah terbitnya, atau sudah dibacakan, atau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Namun menurut kuasa hukum pemohon ini mengatakan bahwa itu malah diabaikan. Nah, di sana makanya muncul bahwa untuk apa ada Mahkamah Konstitusi ini kalau putusan Mahkamah Konstitusi aja tidak dijalankan ya. Untuk apa? Menurut saya sendiri betul juga. Ini sudah ada putusan MK, malah pemerintah melakukan cara lain dengan mengeluarkan peraturan pemerintah. Ini harusnya pemerintah ini mengikuti dong aturan atau putusan MK. Uji materi ini sudah didaftarkan pada tanggal 6 Januari 2023. Nah, kemarin Perpu itu dikeluarkan atau disahkan oleh Pak Presiden itu tanggal 30 Desember 2022. Ada yang mengatakan ke kuasa hukum pemohon, kapan ya pemerintah tidur? Terus karena izin senior saya juga ini Victor Tandiasa. Tandiasa ini senior saya, advokat, dan ini orang spesialis dalam uji materi. Luar biasa melihat hal-hal ini. Saya sendiri sangat bangga melihat Bang Victor ini dengan berbagai hal yang sudah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Banyak yang kemudian dikabulkan oleh MK. Ini luar biasa Bang kita ini. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Apakah nanti, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah nanti dengan sudah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, kemudian peraturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja itu akan dicabut, akan dibatalkan, atau bagaimana? Kalau tidak dibatalkan, artinya putusan MK yang sebelumnya mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak berlaku. Artinya terserah pemerintah ya melakukan perbaikan atau tidaknya nanti Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kedua, kalau nantinya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Perpu itu dibatalkan, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diberlakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dalam waktu kalau dihitung ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu tanggal 25 November 2021 kalau dihitung artinya di tahun 2023 ya, 2023 ini adalah di bulan November. Berarti kalau dihitung dari sekarang itu sekitar 10 bulan lagi kesempatan pemerintah itu untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Ini sangat berpengaruh karena kenapa? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa undang-undang yang sudah masuk ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Maka
perlu diperhatikan oleh pemerintah. Berbagai kalangan yang mengajukan uji materi ini. Di sini Bang Victor mengatakan bahwa di sini Victor Santoso Sandiasa sebagai kuasa hukum para pemohon menyampaikan 6 orang yang menggugat Perpu Cipta Kerja berasal dari berbagai kalangan. Pertama, mulai dari akademis, mahasiswa, konsultan hukum sampai buruh. Mereka terdiri dari ada beberapa nama yang mereka di sini. Dan kemudian yang perlu digarisbawahi di sana seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Perpu itu dianggap bahwa melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi atau melecehkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dianggap juga bahwa pembangkangan terhadap konstitusi. Ya, kita anggap aja kalau nantinya dibatalkan atau bagaimana. Jadi kita lihat teman-teman, ini belum kita tahu berapa nomor registernya. Biasanya nanti di channel Mahkamah Konstitusi biasanya itu dimunculkan. Teman-teman bisa mengkontrol di sana juga, bisa melihat nanti bagaimana perkembangan terkait dengan uji materi terhadap Perpu ya, Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.